Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan tetap menyertai kita. Pemberita firman dalam ibadah kita pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Penatua Billy Malingkas. Mari kita akan segera memasuki ibadah kita. Kita bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menyatakan kesedihan kita menyambut kehadiran Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami sampai saat ini. Kami mau memuji, menaikkan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan lewat ibadah keluarga pada malam hari ini yang kami lakukan melalui daring dari rumah kami masing-masing. Lawat Tuhan jemaat kami ke rumah mereka masing-masing, dan Tuhan memberkati ibadah ini dan memimpin jalannya ibadah agar semua berjalan dengan baik. Dan kiranya ibadah ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan beriman kami. Ampuni segala dosa dan salah kami ya Tuhan, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Dengan perantaraan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Mazmur pujian terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-56, ayatnya yang ke-9 sampai 14 secara silih ganti. Sengsaraku, Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Najarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan. Dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut. Bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah.
dalam cahaya kehidupan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Renungan firman Tuhan di malam hari ini diambil dari Roma 8 ayat 9 sampai dengan 11. Sebelumnya Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan atas anugerah-Mu di sepanjang hari ini, sehingga kami dapat kembali bersekutu dengan Engkau ya Tuhan di dalam ibadah malam hari ini di Jemaat GPIB Shalom Jakarta Barat. Tuhan, terima kasih atas anugerah dan topangan daripada Engkau. Kiranya kami dalam persekutuan warga Jemaat Shalom dengan penuh sukacita senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Ya Tuhan, tolong urapi firman yang akan disampaikan di malam hari ini. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami firmankan hanya seturut daripada kehendak kasih setia-Mu. Sempurnakan doa kami ya Tuhan. Hanya dari dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan senantiasa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di malam hari ini diambil dari Roma 8 ayat yang ke-9 sampai dengan 11 yang menyatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikian pembacaan firman di malam hari ini. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah. Firman Tuhan di malam hari ini sesuai dengan sabda Bina Umat, yaitu tanda seseorang milik Kristus. Jadi untuk kita pahami perbedaan yang jelas antara orang yang tidak mengikuti Kristus dan yang mengikuti Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan di malam hari ini mengingatkan kita melalui Rasul Paulus yang dari awal setelah kematian dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk dapat mengikuti akan ajaran-ajaran firman Tuhan yang senantiasa Ia sampaikan, baik yang saat ini yang kita baca dari jemaat di Roma maupun di jemaat-jemaat lainnya, baik di Galatia serta tempat-tempat lainnya. Bahkan sampai hari ini firman Tuhan dari Rasul Paulus kita senantiasa diingatkan agar kita jangan jatuh ke dalam dosa. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Pak, juga dalam kondisi saat ini begitu banyak pergumulan yang kita sedang alami dan harus kita jalani. Dan ini juga yang firman yang disampaikan dalam renungan malam hari ini untuk menguatkan kita, iman kita untuk tetap setia terhadap Tuhan. Dan melalui Rasul Paulus dia mengingatkan terus terhadap kita untuk tetap selalu setia terhadap Dia. Karena apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan kita juga ketahui akan latar belakang daripada Rasul Paulus yang mungkin sama sekali tidak berkenan terhadap Tuhan, tapi dia memakainya melalui firman-firman yang Rasul Paulus sampaikan kepada kita hingga hari ini, agar kita tetap senantiasa takut terhadap Tuhan dan melakukan kehidupan kita dari hari lepas hari, apalagi selama kita mengikuti persekutuan, untuk kita senantiasa takut akan Tuhan. Karena firman-Nya diingatkan terus, karena kita, Bapak, Ibu, Saudara, sudah dimeteraikan oleh Tuhan. Sehingga itulah maksud Tuhan, agar firman yang melalui yang kita baca juga di malam hari ini jelas melalui anugerahnya kuasa Roh Kudus untuk kita tetap setia pada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita melihat begitu banyak dan sering, malah bahkan setiap hari, apalagi kalau kita mengikuti persekutuan, renungan-renungan yang kita lakukan dari hari lepas hari, baik pagi, siang, sore hingga malam hari. Tuhan senantiasa mengingatkan kita. Kenapa? Untuk kita tetap selalu setia dan takut terhadap-Nya. Karena melalui anaknya Tuhan kita Yesus Kristus adalah wujud dari kedagingan, sehingga umatnya kita dan melalui Tuhan Yesus Kristus Dia rela berkorban, bahkan mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Apalagi dengan kematian Tuhan kita Yesus Kristus, sampai hari ini Tuhan sungguh baik.
Dia mengutus dengan turunnya Roh Kudus untuk menyadarkan dan mengingatkan kita supaya kita tetap senantiasa menjadi milik Kristus. Dan hari ini ciri-ciri sebagai kita orang yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah yang harus kita alami, jalani melalui tuntunan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Karena hingga hari ini juga saat ini begitu banyak firman Tuhan senantiasa disampaikan, diingatkan kepada kita, karena memang kita masih sering jatuh ke dalam dosa, karena kita masih sering kali mendambakan akan keinginan daging. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan sudah jelas bagi kita. Kita sampai hari ini, saat ini, juga dalam pandemi COVID-19 ini, masih banyak keinginan-keinginan daging kita. Masih banyak rasa-rasa kita yang masih sering bahkan melupakan Tuhan. Karena sampai hari ini juga apa yang sudah difirmankan Tuhan melalui Rasul Paulus yang melalui dari Roma kemudian ke daerah-daerah kota-kota lainnya sampai saat ini, Tuhan sungguh baik, sangat baik. Dia senantiasa mengingatkan kita karena kelemahan kita hanya mengikuti keinginan daging. Mari Bapak Ibu kita baca dari Galatia 5. Kita baca firman Tuhan Galatia 5. Ayatnya yang ke-19. Galatia 5 ayatnya ke-19 sampai 21. Yang menyatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Saya ingatkan lagi, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini sampai saat ini kita diingatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sesuai dengan firman renungan yang kita baca di malam hari ini. Yaitu ciri orang-orang yang mengikuti Kristus. Jelas Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan kita seringkali mengatakan bahwa di sini tidak ada Roh Kudus, di tempat lain ada Roh Kudus. Ini karena memang keinginan daging kita sendiri. Dari pembacaan firman yang kita baca dari Galatia 5 ayat 19 sampai 21, kita rangkum saat ini yang masih ada di hati pikiran kita, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu semua jadi satu bagian. Kita masih ada dosa-dosa. Walaupun kita seringkali mengikuti persekutuan, apalagi di malam hari ini, Bapak Ibu lihat, ataupun mungkin ada yang mengikuti di ibadah-ibadah persekutuan lainnya. Coba Bapak Ibu
merasakan koreksi sendiri. Apakah Bapak, Ibu, Saudara, bahkan saya sendiri, adanya Roh Kudus dalam hati kita? Karena masih banyak rekan-rekan kita, bahkan saudara-saudara kita yang masih suka bilang tidak adanya Roh Kudus. Apalagi contohnya dalam persekutuan, tidak ada Roh Kudus di tempat ini. Sedangkan taruhlah ada 10 orang dalam pandemi COVID-19 ini, hanya 1-2 orang yang mengatakan tidak adanya Roh Kudus. Jadi tolong dikoreksi bagi yang bilang tidak adanya Roh Kudus. Apakah Anda sekalian yang menginginkannya? Bapak, Ibu, Saudara yang bilang mengatakan tidak adanya Roh Kudus di tempat ini. Apalagi saya tidak tahu hari ini, di malam hari ini, bagi Bapak Ibu yang mengikuti persekutuan, apakah di rumah Bapak Ibu sendiri bisa mengatakan adanya Roh Kudus atau tidak? Saya tidak tahu, bahkan baik suami istri terhadap anak-anak ataupun orang tua masih ada rasa bersalah, masih ada rasa yang kurang nyaman atau adanya kesalahpahaman pertikaian. Sehingga kinan-kinan hati daging yang kita bilang, oh di tempat ini tidak ada Roh Kudus. Kita mana tahu di rumah ada perselisihan atau kesalahpahaman antara masing-masing keluarga. Apalagi kalau dibilang di tempat kita ini, di dalam persekutuan, apalagi di gereja bilang tidak adanya Roh Kudus. Dari mana dasarnya bilang tidak adanya Roh Kudus? Sedangkan jelas Tuhan menginginkan kita ciri-ciri orang yang mengikuti Kristus. Jadi mari kita kontrol, pahami dasar diri kita masing-masing sebelum kita mengucapkan tidak adanya Roh Kudus. Di Shalom mungkin tidak ada, mungkin di gereja-gereja lain. Jadi jangan sampai ada bilang tidak adanya Roh Kudus. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Karena itulah sesuai dengan firman Tuhan, melalui Rasul Kudus mengingatkan kita, karena keinginan daging kita, karena keinginan mata kita. Makanya karena dia tidak senang mungkin dengan pendetanya atau majelis atau bahkan masing-masing antara warga sektor, sehingga gereja yang dibawa, persekutuan yang dibawa dibilang tidak adanya Roh Kudus. Mari Bapak Ibu kita introspeksi diri masing-masing. Begitu juga apalagi saat pandemi COVID-19 ini. Kalau Bapak Ibu Saudara yang tidak mungkin suka, kembali saya ingatkan, baik dari yang penyampaian orang yang akan mewartakan firman Tuhan, tinggal diambil firman Tuhannya, firman yang Bapak Ibu ambil. Jadi tidak usah lihat lagi dari gereja mana, siapa pendetanya, siapa majelisnya. Mari Bapak Ibu, kita diingatkan oleh Rasul Paulus. Dari rangkuman yang kita baca, seperti yang ada dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Mari kita hilangkan semua itu dari adanya keinginan daging, mata maupun keangkuhan hidup. Karena inilah sumber-sumber dari yang terucap bagi orang-orang yang bilang tidak adanya Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak usah takut, kita tidak usah khawatir. Apa yang kita telah alami, jalani sampai hari ini akan keterbatasan, kekurangan kita, akan dosa-dosa kita. Karena ini sudah ada di firman Tuhan. Sampai hari ini Rasul Paulus senantiasa mengingatkan kita. Jadi hanya dua, apakah kita mengikuti keinginan daging atau keinginan Roh Kudus. Agar ciri-ciri
yang kita ikuti firman Tuhan menjadi nyata. Dan mari Bapak Ibu kita baca Galatia 5 ayat selanjutnya, ayat 22 sampai dengan 23. Ayat yang ke-22, tetapi buah roh, kalau Bapak Ibu ciri-ciri untuk mengikuti roh, ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Inilah tanda ciri-ciri kita mengikuti Kristus. Buah-buah roh Kristus dari mata iman kita, ini yang harus kita terapkan hari ini. Kita lupakan yang sebelum-sebelumnya, tapi mulai hari ini tuntunan kuasa Roh Kudus ini yang nyata. Jadi jangan ada lagi yang bilang tidak adanya Roh Kudus. Tuhan sudah nyatakan melalui Rasul Paulus, juga firman yang kita baca di malam hari ini. Agar kita tetap selalu menjadi milik Kristus. Hanya itu aja. Keinginan daging, mata, yang harus kita lawan sampai hari inilah Roh Kudus yang ada dari Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai dengan 23. Dengan Bapak Ibu kita, saudara-saudara, bahkan saya dengan melakukan firman Tuhan ini dari Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Kita menjadi ciri-ciri khas pengikut Kristus. Jadi dalam persekutuan, dalam bergereja, inilah ciri-ciri kita. Kalau kita datang, terutama sekarang saat ini masa pandemi, kita di rumah masing-masing, terapkanlah yang ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi rangkuman sudah jelas. Kalau kita mengikuti Kristus, dan Tuhan pasti menginginkan kita dan selalu dengan setianya menyertai kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya, agar ciri-ciri kita selalu takut terhadap Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, begitu juga dengan firman yang kita baca. Jadi Paulus kembali mengingatkan bahwa keinginan roh adalah agar setiap orang memperoleh kehidupan kekal yang hanya dapat diperoleh dalam Kristus Yesus sebagai jaminannya. Yesus Kristus sebagai jaminannya. Hukum Taurat tidak dapat membebaskan manusia dari hukuman dosa dan maut. Pembebasan itu terjadi ketika Allah mengutus anaknya ke dalam dunia sebagai manusia. Jadi Tuhan Yesus Kristus melalui anaknya Kristus menjadikan perbedaan itu nyata bagi kita sebagai umat manusia. Ia telah menjalankan hukuman atas dosa sehingga manusia tidak lagi hidup menurut keinginan daging, tetapi keinginan roh. Roh bekerja secara efektif di dalam tubuh yang telah ditebus dan akan menjadikan setiap orang yang percaya kepada Allah menjadi pribadi yang menjauhi dosa. Kejahatan serta hawa nafsu dunia pasti akan hilang.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh Roh-Lah maka kita telah dimampukan untuk mematikan perbuatan-perbuatan cemar yang berasal dari keinginan daging yang sudah disampaikan tadi. Sehingga kita tidak lagi memperhambakan diri kepada kuasa kedagingan. Tapi oleh Roh kita diberi pengertian bahwa mereka yang hidup menurut daging hanya memikirkan hal-hal dari daging, yaitu segala bentuk kejahatan, bahkan perseteruan dengan Allah. Dan hal inilah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi kita senantiasa diingatkan terus oleh kuasa Roh Kudus. Jadi firman yang senantiasa Tuhan sampaikan dan beritakan kepada kita melalui tuntunan kuasa Roh Kudus, agar kita tetap menjadi ciri-ciri yang senantiasa takut akan Kristus dan senantiasa mengikuti akan Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka disampaikan lagi melalui firman Tuhan yang kita baca kembali dari Galatia 5 ayat yang ke-24 sampai dengan 26 yang menyatakan, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan diingatkan lagi, janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jadi kehidupan kita sehari-hari, dalam rumah tangga kita, begitu juga di dalam persekutuan kita sampai hari malam ini, kita sudah diingatkan melalui Rasul Paulus. Sampai saat ini firman yang kita baca, kita selalu diingatkan agar kita tetap menjadi milik Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita alami, jalani dari hari lepas hari hingga saat ini, dalam pandemi COVID-19 ini, mungkin ini salah satu diingatkan oleh Tuhan. Kita harus senantiasa percaya, takut terhadapnya. Karena Tuhan memberikan pergumulan, Dia tidak setengah-setengah, Dia tidak hanya ini. Kita lihat saat ini yang terjadi, seluruh muka bumi ini, Dia kasih apa yang harus kita takut akan Dia. Agar dalam tuntunan kuasa Roh Kudus sampai hari ini yang selalu diingatkan firman Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita baca dari Roma 8 ayat 9 sampai 11, untuk menguatkan kita sadar akan kuasa Roh Kudus senantiasa berada dalam hati kita. Mari Bapak Ibu diingatkan kembali untuk tetap selalu setia terhadapnya, dan jangan khawatir, kuasa Roh Kudus senantiasa bersama dengan kita. Hanya dengan catatan, apakah kita mau mengikutinya? Itulah pergumulan yang kita jalani, alami sampai saat ini. Semuanya Tuhan kembali serahkan kepada kita. Karena Tuhan yang kita tahu, Tuhan sudah meteraikan bagi kita, dan kita semua ini adalah milik Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sambut dari nyanyian Kidung Jumat 300 ayat 1 dan 3. Yesus, kau bukan
Bapak Ibu yang terkasih, kita kembali akan berdoa dalam syafaat di malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam sorga, kami ucap syukur atas anugerah yang Kau berikan bagi kami, khususnya dalam persekutuan di Jemaat Shalom Slipi Jakarta Barat. Tuhan, terima kasih atas berkat Engkau terhadap kami. Hingga saat ini Engkau tetap selalu setia menjaga kami, melindungi kami, dan Engkau tidak melepaskan kami dari perbuatan-perbuatan kami yang kurang layak di hadapan Engkau. Dan kami juga senantiasa mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau telah meteraikan kami sebagai pengikut-pengikut Kristus. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas karunia-Mu sampai saat ini, apalagi dalam pandemi COVID-19, Kau senantiasa berikan kami kekuatan, kesehatan, juga dalam anugerah-Mu sehingga kami tetap dapat menjalankan kehidupan kami dari hari pas hari, walaupun di dalam pergumulan yang harus kami alami dan jalani. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kiranya semua ini juga ya Tuhan menjadikan pergumulan kami untuk kami tetap selalu setia, kuat, takut, dan senantiasa memuji dengan penuh sukacita terhadap Engkau. Bapa kami dalam surga, terima kasih juga memberkati akan bangsa dan negara kami, khususnya saat ini untuk menyelesaikan akan COVID-19 dengan begitu banyak tempat-tempat maupun yang sudah dijalankan oleh pemerintahan, baik mulai dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden hingga kami yang berada di tingkat RT RW. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas topangan daripada Engkau, sehingga semua ini kami saling bahu-membahu, saling menopang. Begitu dengan peraturan-peraturan yang diterapkan masa pandemi COVID-19 ini, kiranya tuntunan topangan daripada Engkau, kami masyarakat Indonesia dapat mempraktekannya dan kami dapat keluar dari COVID-19 ini. Tuhan, kami sadar akan keterbatasan kami, akan kemampuan kami, juga kondisi saat ini, tapi kiranya Engkau jangan tinggalkan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk kami dapat memperbaiki akan kelemahan-kelemahan serta dosa-dosa kami. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kiranya pandemi COVID-19 ini ya Tuhan dapat kami lalui hanya dalam tuntunan anugerah daripada kasih setia-Mu. Tuhan, terima kasih Kau sertai juga kami, khususnya dalam persekutuan di Jemaat GPIB Shalom Jakarta Barat, sertai juga ya Tuhan baik dari Pak Pendeta Aprian Lisibat maupun kami sebagai presbiter, begitu juga komisi-komisi, pelkat-pelkat, begitu juga bahkan kami warga jemaat baik dari sektor 1 hingga sektor pelayanan 6 di lingkungan Jemaat Shalom Jakarta Barat. Tolong topang berkati kami ya Tuhan. Tolong jangan tinggalkan kami ya Tuhan. Kiranya melalui tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, kami tetap selalu menjadikan ciri-ciri orang yang selalu setia dan mengikut akan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, jangan tinggalkan kami. Kami sadar akan keterbatasan kami, kekurangan kami, tapi semuanya Tuhan, kami mohon belas pengasihan dan pengampunan daripada Engkau. Bapa dalam surga, begitu saat ini kami mohon campur tangan kasih setia-Mu ya Tuhan terhadap warga jemaat GPIB Shalom yang dalam keadaan perawatan ataupun pemulihan, baik di rumah ataupun di mana mereka berada. Tolong urapi dan topang ya Tuhan akan kondisi kesehatan mereka, baik terhadap Bapak Grace Yono Santoso, Bapak Lasamahu, Bapak Yuli Tambing, Ibu Nahumuri, Bapak
Wagito Purwono, Ibu M. Sakwarela, Ibu Mary Lohana Pesi, Bapak Sarono, Ibu Diksi Sianenia, Ibu Marta Rolanda, Ibu Margaret Rolanda, Ibu Joyce Tumuyu, Ibu Heni Paringkuan, Ibu M. Lantang, Ibu Alfa Rosemary Syahan, Ibu Syahaya, Ibu Kaligis, Bapak John Samalo, Bapak Manafe, Ibu Mesya Manafe, Bapak Anantaboga, juga Bapak Susito Kasan Prawiro. Ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu ya Tuhan kami serahkan akan pemulihan mereka, juga dalam kondisi kesehatan mereka dari hari lepas hari. Begitu juga terhadap keluarga bersaudara yang senantiasa menjaga mereka ya Tuhan. Tolong Tuhan urapi ya Tuhan, karena Engkaulah tabib dari segala tabib, dan hanya Engkau ya Tuhan yang dapat menyembuhkan. Sehingga mereka ini kembali dapat bersekutu dan senantiasa memuji serta memuliakan nama-Mu saja. Ya Tuhan, inilah keberadaan kami. Kami sadar semuanya itu akan keterbatasan kami, tapi kami senantiasa mengucap syukur ya Tuhan atas perlindungan, pertolongan, serta topangan daripada Engkau melalui tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu untuk mengingatkan kami untuk tetap selalu setia dan takut terhadap Engkau. Ya Tuhan, inilah keberadaan kami serahkan sepenuhnya ke dalam kehidupan kami ya Tuhan, hanya ke dalam tangan anak-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-9 sampai ke yang ke-10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Itulah persembahanku
Mari kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Tuhan, kasih-Mu setinggi langit, setia-Mu sampai ke awan-awan. Dalam kemurahan-Mu kami beroleh berkat. Kini, jadikanlah persembahan karunia-Mu ini menjadi berkat bagi orang banyak yang ingin kami layani dalam nama-Mu. Biarlah melalui persembahan kami ini, melalui iman dan sikap, serta pelayanan kami, nama-Mu dimuliakan, kini dan selamanya. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita dengarkan kesaksian pujian dari Bapak Billy Malingkas. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhan pun tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya.
Mohon perhatian warta sektor kita pada malam hari ini. Ibadah peralihan PA ke PT. Ibadah peralihan PA ke PT kepada 2 orang adik, yaitu Nona Agatha Tambing dan Nona Rahel Mangiri, diadakan pada hari Sabtu 21 Agustus 2021 pukul 11 WIB, dilaksanakan secara online melalui aplikasi Zoom Meeting dengan pelayan firman Pendeta Christian P. Ohoirat. Demikian untuk diketahui segenap warga jemaat. Ibadah Pelkat GP. Ibadah diadakan pada hari Sabtu 28 Agustus 2021 pukul 17 WIB, dilaksanakan secara online melalui aplikasi Zoom dengan tema Pujilah Tuhan selagi kita hidup, dan pelayan firman Bapak Pendeta Aprianus Libat. Dimohon perhatian anggota GP dalam ibadah tersebut. Ibadah Pelkat PKB. Ibadah diadakan pada hari Kamis 26 Agustus 2021 pukul 19.30 WIB, dilaksanakan secara online melalui aplikasi Zoom dengan pelayan firman Penatua Ibu Desi Kue Sompotan. Dimohon perhatian anggota PKB dalam ibadah tersebut. Ibadah Pelkat PKLU. Ibadah diadakan pada hari Sabtu 28 Agustus 2021 pukul 11 WIB, dilaksanakan secara online melalui aplikasi Zoom dengan tema Kepahitan Hanya Sementara. Pelayan firman dilayani oleh Bapak Pendeta Adriano Wangkai, KMJ GPIB Evata Semarang. Pelayan liturgi Nona Pena Karo-Karo Purba. Dimohon perhatian anggota PKLU dalam ibadah tersebut. Gerakan Kasih Medical Kit Pelkat GP. Gerakan Pemuda GPIB Shalom Jakarta akan mengadakan sebuah gerakan kasih untuk menghadapi virus COVID-19 dalam bentuk pemberian medical kit kepada warga jemaat. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu 4 September 2021. Bagi warga jemaat yang memiliki kerinduan hati untuk membantu sesama dalam memberikan bantuan berupa dana ataupun benda seperti masker, hand sanitizer, dan disinfektan, warga jemaat dapat menghubungi Melisa dengan nomor HP 0877 8899 4498 dan Desire dengan nomor HP 0878 8628 8100. Demikian untuk menjadi perhatian warga jemaat. Demikian warta jemaat kita pada malam hari ini. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang ada di rumah maupun di tempat ini, amanat pengutusan yang saya ambil kembali dari Galatia 5 ayatnya yang ke-25 yang menyatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Mari kita sambut dari Kidung Jemaat 362 ayat 1 dan 4.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, baik yang di rumah di tempat ini, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Lagi doa ya. Terima kasih Pak Tini. Terima kasih semua. Terima kasih Kak Nur. Terima kasih Joy dengan rambut barunya. Iya, selamat malam Pak Pendeta, selamat malam. Halo semuanya, Kak Nik, selamat malam. Hai. Halo Kak. Selamat malam. Semuanya. Hai. Malam juga Sin. Iya. Dah, sampai jumpa. Sampai jumpa. Semuanya. Berkati. Kak Nur, dadah. Thank you. Love ya. Bye. Hai. Mbak Tika. Kak Mia. Bye. Love ya. Ya, dadah.